Malam Kamela, malam Kak Didit, Kak Ferin. Pertama betul. Pertama Kak Mela. Malam Kak Sasa. Ini kok lakonnya belum muncul ya malam Kak Mikael. Malam Kak Didit. Suara saya masuk gak ya? Cek cek satu dua. Cek cek. Malam Kak Nugroho. Nih masih menunggu lakonnya belum muncul. Malam Kak Wanto. Oke. Malam Kak Nana, Kak Halim. Malam ini kita kedatangan tokoh, cuma belum muncul-muncul. Malam Kak Fit. Malam ini kita lagi bahas sesuatu yang di luar tarot, yang lebih santai. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Malam Kak Queen. Nah, akunnya muncul. Malam Kak Nana. Malam Kak Nining. Ini lakonnya nggak muncul-muncul. Ini menunggu Kak Rani belum muncul-muncul. Jadi malam ini kita mau bahas tentang bagaimana tips dan trik untuk kita bisa lebih mudah move on. Kadangkala kita terjebak dalam sebuah hubungan sangat lama, mau move on nggak bisa-bisa, ada aja halangannya. Nah sebenarnya gimana sih tahapan move on itu sehingga bisa lebih mudah nanti kalau kita terapkan dalam hubungan yang kita alami. Loh, ini Kak Rani kok nggak bisa bergabung? Sebentar. Oke, akhirnya bisa muncul. Cek cek. Lakonnya muncul. Hai. Oke, Malam Kak terima kasih. Rani. Malam. Maaf, sinyalku kayaknya agak-agak error ini ya, Senpai. Terima kasih. Aman kok. Jelas, suara jelas, jelas banget. Iya, oke. Kamera juga jelas. Akhirnya bisa live bareng Kak Rani. Biasanya nonton. Iya, terima kasih. Halo, Mas Boy, Kak Mela, Kak Sasa, Kak Ferin. Apa kabar? Ada feedback ya kayaknya ya. Aman kok. Suara jelas. Oke, terima Malam Kak Jeng kasih. Tuti. Ning, Cintuti, Kak Sasa, Kak Boy, Kak. Nah, jadi Iya. malam ini kita mau Kok bahas apa nih Kak Rani? kayaknya ngelanjutin yang kemarin ya, gara-gara tebaran jomblo terus kenapa masih jomblo juga? Oh, mungkin karena belum bisa move on kali ya, masih kepikiran mantan terus. Oke. Sekarang dalam waktu 1 jam kita akan ulas gimana langkah yang terbaik untuk bisa move on. Iya, betul. Mungkin kalau dari kartu mungkin bisa diintip juga ya, Master ini tarot tuh kalau apa? Kira-kira teman-teman itu Hmm. harus bisa move on itu kalau mendapatkan insight kartunya yang mana itu bisa jadi juga ya. Insight kartu bisa, tapi kita yang latih kali ini langkah apa yang bisa kita ambil. Nah, sebenarnya kan Nah,
Kenapa kadangkala kita nggak bisa move on? Yuk kita kembalikan secara dasar. Iya, Skincare budaya kita, pelet dan susuklah budaya kita. Oke. Setiap hal di dunia terdiri dari 3 lapisan. 1 fisik, fisik. Oke. 2 eterik, 3 spirit. Ya, Nah, kita kan mau move on tuh kan tiga-tiganya, ya kan? ya. Nah, ini untuk teman-teman yang ngalamin kondisi nggak bisa move on. Pertama, kita beresin yang kelihatan dulu, guna-guna hal-hal Nah, itu metafisik, dia. yang lainnya nanti kita beresin fisiknya. Yang Ya. bikin kita nggak move on atau tanda-tanda kita belum move on fisik biasanya yang masih disimpan apa? 1 foto, Nah, itu foto coret. mantan. Ya. Foto mantan dibersihin ya dari yang ada di kamar, di handphone, di bawah bantal, di bawah kasur, di bawah kursi, di mana aja diberesin. Buang jauh-jauh. Kalau bisa dimusnahin nggak apa-apa. Segala Dibakar, hal boleh. yang berkaitan. Nah, dibakar boleh sambil dimantrain. Nah, ini ada Mas Fit di sini tanya mantranya biar pacar ikut hilang kalau apa biar mantan ikut hilang kalau udah dimantrain sama dibakar. Ingat hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Fisik ini semua yang terlihat ya. Fisik ini semua yang terlihat. Semua yang Yang terlihat itu kelihatan. berarti semua hal yang terlihat yang berkaitan sama mantan itu dimusnahin. Foto-fotonya musnahin, kado-kadonya musnahin. Jangan sayang. Ingat jangan sayang. Nomor hapus blok. Secara fisik benar-benar dibuat itu tidak perlu lagi bertemu dengan kita. Baik itu benda-benda yang punya memori, biarpun mungkin itu benda yang kita nggak rela, misalkan itu barang berharga bernilai jual nggak apa-apa. HP dibakar. Kalau HP dari mantan dijual aja Kak Fit. Dibakar aja jadi duit nggak apa-apa. Ya, Mas Fit. Jadi segala hal fisik Ya. yang berkaitan dengan si mantan sebaiknya dihilangkan. Kan ini sering kali nih kita kepinginnya move on, tapi galeri foto masih disimpan. Ya sudahlah, tak hapus tapi di backup dulu di komputer. Ya kali-kali balik. Ntar kalau Masih. kalau habis Ya. masih berharap nanti kalau kali-kali balik aku bisa ngomong dulu biarpun kita pisah. Aku masih simpan semua Ya. loh. Nah ini banyak nih, jadi nggak ada ya. Bersihin bener-bener bersih semua hal yang berkaitan sama mantan. Jangan pernah berpikir suatu saat aku akan balik, karena nanti kalau kita memang akan balikan suatu saat itu adalah sebuah hubungan baru, bukan hubungan lama yang kita mulai kembali. Tato namanya di Iya. tangan dipotong. Nggak usah dipotong, Depilasi. bisa di cover up untuk yang punya mantan. Ternyata namanya masih ada, pilihannya di cover up atau cari pacar baru yang namanya sama. Ntar kata-katanya sebenarnya sebelum ketemu kamu aku udah tahu bakal jalan sama kamu. Kenapa namanya udah aku tato dari dulu, padahal nama mantan ya. Jadi Oke. ini salah satu mitos sih kalau tato tentang nama. Sebelum menikah sebaiknya tidak menato nama pasangan. Karena kenapa? Kebanyakan ini pola sih, kebanyakan yang tato nama pasangannya sebelum menikah itu nggak lama pisah. Ini hanya pola tapi Waduh. banyak terjadi. Silakan ditato nanti kalau Iya. sudah jadi istri, atau tato nama anak nggak apa-apa daripada nama mantan ya. Jadi hal-hal fisik yang Iya. berkaitan sama si dia itu benar-benar dibersihin, mulai dari foto-foto, hadiah-hadiah, barang-barang yang punya memori tentang dia dibersihin ya secara fisik. Yang kedua, tempat-tempat yang punya kenangan sama dia silakan datangi tanpa dia. Rilis secara fisik bahwa Waduh. ternyata kamu sekarang di tempat tersebut sendiri, nggak ada dia. Biar memori kita nggak nyantol terus sama dia. Ini nanti juga lebih banyak berpengaruh sama eteriknya ya. Nah, oke, yang Iya. kedua, kalau secara fisiknya udah bersih, nah tuh tato nama mantan tapi pakai spidol, nggak apa-apa digosok aja hilang kalau pakai spidol. Atau ntar cari pacar yang namanya sama mantan. Yang kedua eterik ini pikiran sama mental. Kenapa kita susah move on? Kita selalu punya jarum penunjuk. Misalkan ini pikiran kita di titik A, kita selalu mundur ke A-1. Ini kan move on nih B, kita masih ke A-1. Dulu dia baik. Dulu dia sabar. Dulu dia perhatian. Dulu dia selalu ada buat aku. Dulu. Sekarang dia nggak baik. Sekarang dia nggak sabar. Sekarang dia nggak perhatian. Bahkan sekarang dia nggak ada. Udah jadi mantan.
Nah, pikiran kita nyantolnya sama dia yang dulu. Ini yang disadari, dia yang dulu udah nggak ada, yang ada dia yang sekarang. Dan seringkali dia yang sekarang nggak layak buat kita udah. Nah, ini Betul, setiap kali ya. kita mengingat si mantan yang dulu, itu udah nggak ada. Mantan yang ada ya yang sekarang ya dia udah nggak ada hubungan sama kita, dia yang baik, yang sabar, yang perhatian, yang ada buat kita itu nggak pernah ada, itu cuma ilusi kita. Ini membantu kita untuk bisa lepas secara eterik. Ya, Ya. cara yang kedua, sama seperti tadi, kunjungi tempat-tempat yang punya hubungan dengan si mantan, tapi sendirian. Nggak Ya. usah bawa gebetan baru. Ingat, ya, baru pisah sama si A, belum sebulan jalan sama si B. Ini kita belum Hmm. sempat nikmatin sedihnya, belum sempat nikmatin sakitnya, belum sempat nikmatin nggak enaknya. Nggak usah jalan sama yang lain dulu, nikmatin dulu sedihnya. Banyak orang yang sebenarnya akhirnya nggak bisa move on. Jalan sama si A putus karena kecewa. Jalan si B putus juga karena kecewa. Jalan sama si C putus lagi. Kenapa? Karena kecewa. Pola yang sama berulang. Kenapa? Karena kita nggak nikmatin dulu kecewanya. Jadi nikmatin kecewanya ini bukan saat punya pasangan baru, tapi nikmatin saat sendirian. Sampai benar-benar perasaannya netral. Rata-rata jangka waktu terbaik untuk menikmati rasa sakit kecewa ini minimal setahun. Karena itu sangat disarankan after putus setahun steril. Dalam artian steril Aduh. nggak punya hubungan lain dulu. Kalau kita punya hubungan lain, seringkali kita hanya ngulang rasa sakit yang sama kok. Ujung-ujungnya sakit lagi ngapain? Cuman pelarian Masa belum? aja ya, Bro. Nah, masa sakit mau diulang lagi capek kan? Jangan jalan kalau gitu ya. Kalau gitu Oke, lari. Nah, belakangan ini lagi seru lomba lari, lari dari kenyataan. tarik dari kenyataannya. Sip, karena memang butuh waktu menikmati kesedihan. Iya, Nah, masih. nih seperti kata Kak Fit, dirayakan kesedihannya. Jadian kita bersulang, putus juga kita bersulang. Dirayakan, dinikmatin itu penting banget. Banyak orang yang nggak mau nikmatin rasa sakitnya, takut sakit, cari hubungan alternatif. Takut sakit, cari pelarian. Pelarian ini nggak cuma Iya. hubungan lain, tapi hal-hal yang kadang-kadang juga negatif dan ini percuma karena eteriknya nggak rilis. Oke. Nah, salah satu cara untuk kita bisa rilis juga secara eterik buat buku catatan. Hmm. Apa sih yang dicatat? Yang dicatat bukan kisah-kisah indah sama si dia loh ya, yang dicatat perasaan kita sendiri. Iya. Bang, contoh di satu hari setelah kita pisah, fisiknya udah kita buang semua, benda-benda, foto-foto udah beres. Tiba-tiba kita rasanya kok kosong ya. Oke, tulis saya merasa kosong. Kok sedih ya? Catat ya. Saya merasa sedih. Catat. Saya Oke. merasa kecewa. Saya merasa sendirian. Saya ngerasa dunia nggak adil. Tulis semua perasaannya. Iya. Nah, setelah ditulis, boleh dibaca berulang, boleh langsung dirobek, dibuang, silahkan. Yang penting sudah dituangkan. Itu cara kita mengakui. Nah, catatan utang mantan dibuang pertama ya. Iya, dibuang jadi Kalau tadi dari awal. kal- kalau bisa catatan utang kita kasihin mantan, nggak apa-apa. Saya merasa jelek kata Mbak Nana. Aduh. Tulis. Saya merasa jelek. Dengan kita mengakui suatu rasa, itu sebenarnya emosi dari suatu rasa itu perlahan-lahan bisa lepas. Kenapa kadang perasaan Iya. itu nggak bisa hilang? Karena kita menolak rasanya. Kecewa nggak bilang, kangen nggak bilang, masih sayang nggak bilang. Akuin. Kalau bilang ke orangnya jadi masalah, ntar tulis aja. Iya. Dengan kita mengakui dengan diri kita ini sudah cukup. Ini sudah sangat membantu kita secara eterik. Kalau misal putus tapi Iya. masih tetap dapat jatah mantan, nggak move on. Fisiknya dihilangin dulu, jatahnya dilepaskan dulu. Dia tahun depan cari jatah baru. Mosok nggak bayar utang mantan. Aduh, masalahnya kalau misalnya putus tapi masih tetap dapat jatah mantan. Nah, itu dia, itu senpai. Dapat transferan. Ini harus di stop dulu ya. Karena kalau Iya. kita masih terhubung secara fisik, otomatis eterik dan spirit ini masih terhubung. Nah, kalau yang fisik sudah beres, sudah bersih, pikiran-pikiran juga kita bisa tulis harian sampai benar-benar jernih. Ini paling bagus sebenarnya, ideal itu setahun. Ini kalau udah benar-benar beres, yang spirit ini nggak akan bisa ganggu. Gangguan spirit itu butuh katalis. Katalisnya adalah biasanya eterik. Kalau kita masih nyimpen sedikit saja emosi tentang si mantan, gangguan spiritnya bisa ganggu. Tapi kalau sudah eteriknya beres, spiritnya udah nggak bisa ganggu lagi. Baik dia mau pakai guna-guna, mau pakai dukun 20, kalau nggak ada katalis sudah nggak akan sampai.
Mau Betul. dia cari orang sakti kayak apapun, guna-gunanya nggak akan mempan. Kenapa nggak ada jembatannya? Guna-guna mempan hanya kalau kita punya rasa suka. Nah, tuh Hmm. kata bakar Iya. rumahnya. Nanti Kalau terus habis itu tanya apakah udah tenang di alam sana. iya, Nah, tentang cara move on tadi ada pertanyaan nggak nih? Kita gali lagi. ini ternyata mantannya tetangga gimana, Senpai? Tiap hari ketemu loh. Pindah. Kayak Kak Ferin. Pindah tuh. Rumahnya dijual ya, Kak Ferin ya? Rumahnya dijual aja. Atau mending ngekos aja, daripada ketemu Atau kalau tetangga. paling gampang mantan diusir dari rumahnya aja. Nah, ini cara paling gampang. Biarpun kita bertetangga, nggak wajib kita ketemu kok. Iya. Kalau kita udah mau rilis, biarpun dia tetangga itu bukan suatu problem. Jadi, Mm-mm. tapi ada baiknya sementara kasih jarak dulu lah. Apalagi yang benar-benar udah hatinya hilang, pindah ke rumah Iya. sebelah, sebaiknya kasih jarak ya. Kasih jarak ini cukup bisa membantu. Ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa kalau jarak dekat ada kemungkinan ketemu, ngarep-ngarep ketemu, ya kan? Iya. Aku Betul. pernah dengar pola ini. Tadi ada pertanyaan, aku pernah dengar pola Pola ini ini kalau kita belum healing. Betul. bakal ketemu. Jadi ada satu konsep yang disebut dengan ISE. ISE ini disebut Initial State of Emotion. Ini adalah suatu emosi diinisiasi pertama kali. Ini rata-rata terjadi di umur 0 sampai 6 tahun. Ya kan? Setelah Ya, itu, kejadian yang terjadi di usia setelahnya disebut dengan SSE, Subsequent State of Emotion. Ini terjadi umur 6++. Ya, ini hanya mengulangi rasa dari ini. Ya kan, karena itu untuk merilis eterik seringkali dilakukan teknik regresi atau mundur ke masa lalu. Bukan kehidupan masa lalu ya, tapi ke past time di mana ISE ini terbentuk, Ya. ini yang diberesin akarnya. Kalau beresin ini sama aja kayak gini. Kecewa banget, sedih banget, sakit banget, nangis bentar, sakitnya hilang, nggak lama, sedih lagi, nangis lagi, percuma. Jadi kita harus cari dasarnya dulu memang. Ini cukup penting. Nah, salah satu caranya bisa seperti ini. Cara kedua yang tadi ditulis, diucapkan, tulis, diucapkan, tulis, diucapkan. Dan ini nanti kalau ISE ini bukan hanya ke tentang mantan, tapi kemana-mana. Contoh ada satu yang mau kita ambil contohnya nggak ya? Terakhir kali pisah sama si dia, perasaannya apa? Sakit, kecewa, Mantannya marah, nggak dihargai, nggak adil. Tidak Ada yang mau sumbang? dihargai. Tidak dihargai. Ayo yang punya mantan boleh silakan jadi sampelnya. Kenapa kemarin pisah dari mantan atau mungkin kalian Atau kita mau ambil kisah nggak dihargai ini siapa kak? Jangan-jangan Kak Rani nih. ada beberapa temen sih yang pernah curhat gitu. Jadi dia hubungannya sih bukan lagi pacaran ya, tapi sudah menikah mungkin karena mantan suaminya tidak menghargai atau mungkin tidak pernah dinafkahi. Nah itu dia KDRT semacam mana itu. Nah, untuk mencari perasaan dasar, di balik rasa nggak dihargai, kita cari lagi ada perasaan lainnya nggak. Kalau memang nggak dihargai yang paling dasar, dan ini bagian dari ISE, nantinya bukan hanya tentang hubungan, sama suami nggak dihargain, sama anak nggak dihargain, pekerjaan nggak dihargain, berteman nggak dihargain, kemana-mana. Nah, ini berarti di ISE, nah ini harus dicari akarnya nanti. Cara alternatif lain tadi, tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, sampai emosinya nggak ada. Ya. Nah, Halo, dari Kak Nugroho Kwi. Asmaro Haji. Salah satu obat di rasa sakit hati adalah jatuh cinta kembali. Cinta yang datang karena semesta telah berkehendak adalah obat menjelaskan bagus. Bisa jatuh cinta lagi, ini sangat bagus sekali ya Kak Nugroho. Yang penting jatuh cintanya bukan pelarian. Yang penting sedihnya dinikmati sehingga saat cinta yang datang itu bukan suatu pola yang berulang dari cinta yang lama. Ini benar sekali. Banyak orang akhirnya terjebak memilih untuk nggak berani jatuh cinta setelah dia pisah. Padahal penting sekali untuk berani jatuh cinta lagi. Jatuh cinta itu benar-benar suatu hal yang diberikan oleh semesta, tapi dengan catatan kita udah move on. Tuh, kalau nggak move on nggak bisa jatuh cinta ya. Nggak move on bisa jatuh cinta, cuma ngulang rasa sakit, ngapain? Waduh. Ini udah di-record kok supaya tonton, boleh nanti di-record. Itu kalau kita lagi kelas lupa record, ini otomatis record Kak Sasa. Ini bukan Zoom, Sa.
Ini mumpung dapat kesempatan ngobrol di luar dunia tarot nih, tarotku. Silakan yang mau nanya, mungkin punya mantan atau sedang Malam jomblo, Kalina. nggak bisa Nah, ini move ada Kalina on, muncul. ada problemnya, kenapa nggak bisa move on ya? Kalau kayak Kesel, udah nah mati nih. rasa, Kak yang Mela mana nih? kesel habis nggak dihargai, dicampakkan, dicabik-cabik, dicakarin kali ya nih. Cakar balik Kak. Oke, nah ini Jambak dia. aja, Kak Mela ya. Nah, salah satu kondisi yang terjadi kalau kita sesegera mungkin move on dalam artian kayak move on tapi masih belum menikmati sakitnya, otomatis hubungan baru yang kita jalin itu masih ngulang emosi yang sama. Hmm, gitu. Sebenarnya move on itu bisa, cuman untuk jatuh cinta lagi susah. Karena nggak ada yang lebih keren dari mantan. Aduh, Kak Ferry. Aduh. Lampion, ya, unek-unek ditulis di kertas, dibakar boleh, disimpan boleh. Yang penting sudah ditulis, dibaca lagi boleh. Kalau udah nggak pakai, untuk alasan keamanan banyak yang melakukan dibakar atau kalau tulis di handphone dihapus ya. Itu Ya, juga bagus. Meditasi ketemu inner child bisa nggak? Bisa. Inner child ini bisa sangat membantu. Jadi gini, kita sedikit bahas tentang meditasi. Kalau kita anggap ini laut ya, meditasi itu kan ya. kita membangun sebuah menara kesadaran. Inner child itu fondasinya. Di samping menara ini ada gelombang. Gambar saya bagus banget. Nah, gelombang-gelombang ini akar emosi. Nah, kan kadang kita namanya manusia nggak selamanya pondasi ini kita kuat, kadang-kadang goyah dikit. Nah, tapi kalau akar-akar ini sudah bersih, mau ini agak goyah Mm-mm. dikit pun gelombangnya nggak terlalu keras. Ini pentingnya untuk beresin trauma-trauma masa kecil atau akar emosi. Ya. Membangun inner child itu di sini, membangun menaranya, fondasinya inner child. Ini adalah menara kesadaran kita. Semuanya saling terkait nanti. Teman-teman kemarin yang kita latihan PLR bareng, kita sudah sempat juga bongkar-bongkar inner child masing-masing kan. Nah, itu Betul, fondasi iya. menara ini. Kak, kalau kayak udah mati rasa gimana? Mau cuma hati flat gitu? Nah, itu sebenarnya gini, kita move on itu artinya adalah kita kembali melihat hidup dengan penuh warna. Kalau masih mati rasa, berarti itu sakitnya hanya disimpan di blok, bukan Ya. dilepaskan. Nah, ini perbedaannya. Sama kayak gini, sabar yang masih punya batas itu belum sabar. Kalau masih punya batas, berarti masih bisa marah. Kita hanya menahan. Nah, itu dia. Flat itu karena kita menahan terlalu lama, bukan melepaskan. Jadi nanti belajar disadari di balik flat ada rasa apa, pelan-pelan digali. Ternyata di balik flat mungkin ada rasa takut. Termasuk di Nah, balik itu rasa dia. takut ada rasa nggak adil, ada rasa kecewa. Nah, cari nanti runtutannya ke bawah ya. Ternyata banyak banget ya, santai ya, elemennya. Betul. Buat di Ini hal yang breakdown menarik satu-satu banget. gitu. Mungkin kita ini hal yang menarik karena cukup lama juga menghabiskan waktu untuk di hal-hal seperti ini selain di dunia tarot dan Satu ini ya. total menarik. Malam Kak Angga, malam. Halo, Kak Samudra Nah, Wening. Kak sebenarnya move on Lina. itu bisa cuma untuk jatuh cinta karena yang keren dari mantan. Ini nggak move on sama ini. Aku telat masuk jaringan jelek, cakar balik mantan udah terlalu. Ya, Cara mengetahui udah kadang. move on atau belum? Nah, ini dia. Mhm. Menarik nih, Kak Fer. Cirinya seperti apa ya? Kak Tarotku kalau on Ciri-ciri, ingat fisiknya apa? Berarti benda-benda dari dia udah nggak ada, ada udah dibuang ya, gone ya. hilang. Yang kedua, cara pikiran. Berarti kita nggak bandingin orang yang dekat sekarang sama mantan kita. Kalau kita masih jadikan si mantan perbandingan, kita belum move on. Karena Wow. sebenarnya tiap orang adalah orang baru, tiap orang punya keunikan. Tiap orang itu punya sisi Betul. spesial dan punya sisi kurang. Kalau kita masih hanya bandingin sisi kurangnya dia dengan si mantan, ini percuma, kita belum move on. Ya. Yang ketiga secara spirit. Coba tutup mata sama-sama, tarik nafas. Oke, sama-sama sekali lagi tarik nafas panjang yang dalam. Hembus, kelopak matanya rileks ya, teman-teman boleh bersama-sama ikuti. Teman-teman boleh bersama-sama ikuti. Tarik nafas panjang yang dalam. Hembus. Sekarang pelankan nafasnya, pelankan hingga pada titik maksimal yang bisa dilakukan, tapi jangan buat diri kehabisan nafas, hanya makin pelan, dan makin pelan.
Sekarang buat lidahnya mengambang di dalam mulut, tidak menyentuh langit-langit, tidak menyentuh dasar mulut, hanya mengambang saja. Lalu sekarang rasakan seperti perasaan terdorong masuk ke dalam diri. Lalu sekarang bayangkan pelukan hangat dari orang yang Anda sayangi, dari orang yang Anda cintai. Bayangkan pelukan hangat dari orang yang Anda cintai, sebuah momen Anda merasa sangat disayangi dalam sebuah pelukan. Amati baik-baik perasaannya, pikirannya. Siapakah orang-orang ini? Tarik nafas panjang yang dalam. Hembus. Sekarang boleh buka mata. Mantan masih ada nggak di sana? Kalau mantan masih ada di sana, secara spirit kita belum move on. Itu angkat alis itu ya apa enggak? Nah, itu udah move on tuh. Kalau yang muncul artis udah move on tuh. Malam Kak Martin. Oke, halo, thank you joinnya Kak Martin, Kak Doni, Kak Cynthia, Kak Kevin, Kak Sasa, aduh. Nah, jadi kita lihat bagaimana menandakan sudah move on, fisiknya udah move on, pikiran udah move on, spirit juga udah move on. Kalau tiga-tiganya udah aman. Malam Kak Doni. Nah, gebetan yang ada berarti aman. Mantan udah hilang kalau gebetan. Gebetan. Oke. Nyata Kak Ferin yang muncul udah gebetan sekarang. Berarti mantannya udah hilang nih. Sip. Oh. Masih oke, berarti masih nyangkut nih. Kak Pasca masih nyangkut, nanti dilatih. Kak Pasca kayak tak kasih tugas harian. Kemarin ada tugas harian, itu dilakukan rutin. Udah nggak ada yang muncul, malah orang yang belum dikenal. Itu udah sip banget, aman berarti. Ada ikan nasi goreng. Itulah. Nah, hati-hati ya. Ini hati-hati. Ini kita sedikit melenceng dari masalah mantan. Kalau kita punya rasa terhadap sesuatu, rasa terhadap X apapun itu, berarti kan kita terikat secara eterik sama dia. Karena kita udah punya rasa nih. Baik itu dagang nasi goreng, warung depan, dan sebagainya. Kalau si tempat ini menggunakan yang namanya guna-guna, maka kita bisa jadi tumbalnya, hati-hati. Hati-hati. Astaga, banget. Kita hanya bisa ditumbalkan kalau kita punya rasa. Kalau kita nggak punya rasa nggak bisa. Nanti di acara yang lain ya. Di acara yang lain. Tapi salah satu syaratnya adalah punya rasa. Ya. Boleh. Tentang guna-guna ya, boleh. Tentang sihir. Aduh, tugas harian nih dari Kakak Tarot ya. Kawan. Nah, ntar Kak Nana diguna-guna dagang nasi goreng depan ya, hati-hati. Kak Wanto hati-hati ya. Kak Wanto diguna-guna dari alam sana. Pacarnya Kak Ferin loh. Wah. Ntar harus dikirimin sesuatu Kak Wanto. Siap loh, disihir sama pacarnya Kak Ferin. Oke. Kita akan ulang sekilas. Mau move on, yang pertama fisiknya diberesin. Fisiknya dimustahin, yang jauh. Yang kedua pikiran dan eterik itu pikiran dan perasaan, emosinya dilepaskan, ditulis boleh ya. Yang terakhir yang ketiga adalah nanti lama-lama spirit juga akan beres. Kak Fit, aku nggak pernah kasih tugas harian sama Kak Tarotku. Wah, ini Kak Fit nih udah master nih, tugasnya mungkin ngumpulin toke aja Kak Fit. Itu toke ada banyak. Merah mukanya, ini bedak digital kok, saat tenang aja ya. Bedak digital. Istri Kang Nasgor Tarot Reader. Oke. Istri Kang Nasgor Tarot Reader. Oh iya Mbak Nana. Serem banget nih kayaknya. Kak Wanto next tuh. Nah tuh di next tuh. Takut diguna-guna ya Kak Wanto ya. Oke, jadi teman-teman yang pernah punya problem nggak bisa move on, siapa nih kira-kira, boleh diceritakan gitu ya.
kali aja bisa membantu teman-teman jadi mumpung ada senpai ini tahu ya. Siap, kita akan sama-sama ulas. Apakah ada yang mengalami susah move on? Kak Wanto mungkin ya, Kak Wanto adakah problem susah move on, galon alias gagal senpai? Adakah yang jadi galon teman-teman? Kak Mela mungkin. Kak Mela perlu juga ya. Move on dari mantan ya. Bukan move on dari pasangan sekarang, alias move on dari pasangan, dari pacar, dari suami ditolak atau dari istri ditolak. Lah ini move on dari mantan. Move on dari cem-ceman. Oh itu nggak apa-apa lah. Kalau nggak ntar bahaya amat. Aduh Kevin itu, nggak bisa translate, nggak ngerti. Silakan di translate Sasa mungkin ya. Tulisannya udah ngaco. Aduh. Nih Kak Mela Lapisan bilang, yang kalau si mantan stuck masih suka kangen. Itu senpai gimana tuh? Kalau si mantan stuck masih suka kangen. stuck suka kangen genitin kita gimana? Secara fisik udah dijauhin, dalam artian blok aja. Jadi udah nggak bisa genitin kita lagi. Kita harus beresin fisiknya. Kita kadang kan nggak rela untuk ngeblok dia, tapi saking kita nggak rela sama itu, kita maksa perasaan kita. Jadi seringkali kayak gini, untuk orang yang kita sayang, untuk keinginan kita, untuk kemauan kita, untuk ego kita ngorbanin perasaan kita. Padahal perasaan kita udah bolak-balik bilang sama kita, aku capek, tapi malah kita paksa, kamu harus kuat untuk ngikutin keinginanku. Nah sekarang berhenti mengatakan hal seperti itu, sayangi diri kita dengan mengatakan cukup sama si dia. Gitu ya Kak Mela ya. Cukuplah, sudah cukup untukmu, bye gitu. Sebenarnya membuat susah move on itu tiga-tiganya. Kalau dari Kak Firin, fisik bikin susah move on, eterik susah move on, spirit susah move on. Yang paling kuat yang mana? Yang mengakar biasanya yang spirit. Karena itu kita ngupasnya dari yang eterik dulu, dari yang fisik dulu, eterik baru spirit terakhir. Iya. Giveaway tokek beneran, betul. Giveaway tokek nangkap di rumah masing-masing. Ini tokeknya asalnya dari mana-mana soalnya. Ini ngumpulinnya dari mana-mana. Dibantu mengumpulkan. Yang bling-bling lucu banget tuh, gendut. Ini gendut banget. Kalau tiap putus nggak pernah susah move on, wajar nggak itu senpai? Kalau move on dari sampai mana tadi? Kalau ada Al Najem, kalau tiap putus nggak pernah susah move on. Jadi gampang move on. Bagus. Kalau udah putus gampang move on, ada bagusnya ada enggaknya. Bagusnya adalah kita sudah nggak kebawa perasaan lagi sama si dia. Tapi kalau sering banget putus berarti kita hanya mengulang pola. Berarti kita nggak pernah benar-benar juga cinta sama orang. Gampang move on itu penyebabnya dua. Betul. Satu, memang kita mudah rilis. Kedua, kita nggak pernah benar-benar sayang sama orang. Kalau move on dari yang udah meninggal, move on dari yang sudah meninggal, caranya sama. Yang pertama secara fisik, yang memang itu membuat memori kuat, membuat kita nggak bisa maju, dilepaskan. Yang kedua, rasa-rasanya dimaafkan. Baik itu yang meninggalkan rasa sakit, rasa kecewa, rasa nggak adil, dimaafkan semua perasaannya. Dan yang ketiga, secara spirit kita akan rilis ya. Iya. Berarti itu berat, itu kayaknya yang spirit ya, senpai. Betul, karena untuk beresin yang spirit mau nggak mau, fisik sama eterik kita harus sudah lepas. Kalau kita langsung kadang, Kak saya mau move on, saya ke paranormal, saya minta doain biar saya move on. Ya percuma, spiritnya di move on, fisik sama eteriknya enggak, juga balik lagi lama-lama. Dan kita sebenarnya ini adalah kaitannya antara kita dengan diri kita sendiri, nggak ada hubungannya sama orang lain. Jadi yang bisa merilis ya kita sendiri. Betul, iya. Sehebat-hebatnya yang bantu, kalau kita yang nggak mau percuma. Spirit, kata Mbak Nana. Oke, buat Kak Wanto, jangan lupa ya jadi uji coba nanti. next Wanto. Buat sihir-sihiran dan guna-gunanya. Biar bisa. Ada yang punya contoh kasus lagi atau ada
yang mau berbagi kisah, Silakan yang boleh mau sama-sama. move on. Ada beberapa hal yang teman pernah alamin mungkin ya, pengalaman gimana sudah mencoba move on berkali-kali tapi berat rasanya meninggalkan mantan, mungkin masih diingat sampai bertahun-tahun. Bisa diganti cewek karena ada lagi kenapa kadangkala kita punya mantan yang kita nggak bisa, kita sering kali bandingin kita nggak pernah ketemu orang yang bisa kayak dia. Itu sering kali karena mantan memiliki atau bisa membuat kita dicintai dengan bahasa kita. Sama kayak tadi kan Kak Kevin kan tulis bahasa nih. Contoh kayak gini, si A berbicara dengan bahasa Inggris, si B berbicara dengan bahasa Jepang. Ketemu, yang terjadi adalah nggak nyambung, bahasanya beda. Bahasanya nggak ketemu satu sama lain. Nah akhirnya apa? Berantem. Makin hari makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin dingin. Nyoba cocok. Akhirnya kita ngerasa tinggal sama orang asing. Ini yang terjadi karena bahasanya beda. Oke. Contoh di sini misalkan Kak Rani. Ya. Buat Kak Rani, kalau Kak Rani masih ngomel, masih teriak, masih marah, Kak Rani belum marah. Kak Rani kalau udah marah diam dan dalam hati ngomong, kalau aku pergi, kalau kamu tak tinggal, biar kamu tahu rasanya. Itu cara Kak Rani marah. Dan tiap orang punya cara marahnya sendiri. Nah, jadi ada bahasa cinta dasar itu ada 5. 1, kata-kata. 2, bantuan. 3, hadiah. 4, quality time. 5, sentuhan. Ada 5 bahasa cinta dasar. Nah, orang-orang yang dengan bahasa cinta quality time itu ditemenin. Jadi Kak Rani tipenya cutie, ditemenin. Yang penting ada, nggak ngapain nggak apa-apa, pokoknya ada di sebelahku. Jadi saat orang cutie marah, dia juga akan pergi. Itu caranya orang cutie marah. Kalau kita orang cutie, pasangan kita orang sentuhan, ditemenin aja, nggak pernah ada sentuhan fisik, nggak pernah digandeng, ya percuma, dia nggak ngerasa disayang. Begitupun kalau pasangan kita bahasa cinta kata-kata, kita nemenin terus, tapi kita ngeluh terus, ngomongin kata-kata yang bahasanya nadanya nggak enak, intonasi tinggi, nggak akan nyaman orang dengan bahasa cinta kata-kata. Begitu juga yang bantuan. Ada di sana tapi nggak membantu apa-apa untuk si bahasa bantuan, ini ngerusak pemandangan banget. Mendingan nggak usah di sini sekalian. Nah itu yang terjadi, bahasanya beda. Nah sekarang kita cari tahu dulu orang yang dekat sama kita, pasangan kita, anak kita, bahasa cintanya apa. Karena sesayang-sayangnya kita sama orang yang kita sayang, kalau kita nggak membuat dia merasa disayang, itu percuma, sayangnya nggak sampai. Jadi kita harus tahu bahasa sayangnya masing-masing. Yang terjadi dalam rumah ya pun ada 5. Karena seringkali gimana Senpai? Karena seringkali kita dalam rumah tangga pun kita nggak paham bahasa cinta pasangan kita setelah menikah. Ini biasanya terjadi adalah rumah tangga setiap hari makin dingin, makin dingin, makin dingin, makin kayak ngerasa sama orang asing. Itu berarti bahasa cintanya tabrakan atau nggak sama. Ini umum terjadi di rumah tangga yang bahasa cintanya nggak sama dan tidak dijembatani. Betul, makin hari makin asing rasanya. Karena kalau bahasa cintanya sama dan nyambung, tiap hari rumah tangga tuh makin dekat. Makin tahun pernikahan berlalu itu makin dekat. Itu bahasa cintanya nyambung. Nah ini juga terjadi sama anak-anak. Kita punya anak, bahasa cintanya berbeda, kita hanya sayangi dia dengan cara kita. Akhirnya di masa dewasa dia selalu cari cara untuk pergi dari kita, untuk menjauh dari kita. Karena dia nggak ngerasa disayang. Ya. Gitu ya teman-teman, jadi terjemahkan dulu bahasa cintanya kalian tuh seperti apa ya. Jangan sampai tabrakan, nanti kampung. Aduh. Kalau memang bahasanya tabrakan, ajari dia gimana cara membuat kita merasa dicintai. Ingat ya, pasangan kita bukan dukun. Kalau kita nggak bilang perasaan kita, pasangan kita nggak tahu. Tuh harus ngomong ya, harus diungkapkan. Belajar diungkapin. Ada yang cowok putus sama cewek, kecewa terus jadi gay. Itu yang belum dibersihkan lapisan mana? Ini pertanyaan dari Kak Ferin. Kak Tarotku nih, bagus deh. Yang belum dibersihkan bisa ketiga-tiganya. Ya kan? Bisa ketiga-tiganya, tetapi rata-rata ya kalau sampai seperti ini yang kedua sama yang ketiga, yang satu kemungkinan sudah nggak ada, tapi yang 2 sama 3 nggak diberesin. Nah, ketemu teman lawan jenis, ya kan? A ketemu B lawan jenis, bahasa cintanya nggak pernah ketemu yang sama, akhirnya nggak pernah ngerasa dipahami sama lawan jenis. Kebetulan ketemu sama yang sejenis, bahasa cintanya sama, bisa saling ngerasa dipahamin. Ya udah berubah gender, berubah lawan sedikit.
Belum gender, masih berubah haluan dikit. Kalau udah berubah gender ntar jadi trans lagi. Ini apa? Jadi, Jadi ACDC gitu. mm-mm. Dan ini cukup banyak terjadi. Perasaan itu kadang Oke, dianggap sama orang cuma hal sepele, tapi ini menentukan banget hidup kita akan seperti apa. betul ya. Setuju Senpai. Mbak Ferry itu move on-nya kebablasan. Oke. Bahasa cintaku sentuhan, hadiah, dan kata-kata. Nah, ini ada Kak Queen. Betul. Hai, Kak Queen. Bahasa 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 cinta tuh nggak cuma satu, tapi biasanya ada urutan prioritas yang dominan. Misalkan yang dominan kata-kata, kedua hadiah, Betul. ketiga sentuhan. Dan ingat, kadang kala kita punya teman deket nih, atau kita punya pasangan, kita mau peluk dia, dia menghindar banget. Itu bisa saja bukan tidak punya bahasa cinta sentuhan, tapi bahasa cinta sentuhannya terluka keras. Contoh, orang tuanya tidak membiasakan sejak kecil dipeluk. Akhirnya bahasa cinta sentuhan terluka, dia mau dipeluk, dia udah jaga jarak. Itu karena terluka keras ya. Betul. Iya. Oke, nanti di save di IGTV. Salah Ada kuesioner haluan. nggak bahasa cinta? Buku tentang bahasa cinta nih ada yang tulis namanya Gary Chapman, judulnya bahasa bahasa cinta atau bahasa kasih. Itu cukup lengkap diulas ya. Buku lama banget. Oke, nanti bisa dikulik ya teman-teman. Bahasa cintaku kesetiaan. Aduh, Kak Ferry. Bahasa cinta dengan bahasa tubuh berbeda. Bahasa tubuh itu lebih mengekspresikan apa yang tidak tersampaikan oleh kata-kata. Itu lebih ke mikroekspresi, gerakan kita, itu bahasa tubuh. Kalau bahasa cinta adalah bagaimana kita membuat atau merasakan rasa disayangi. Ada juga nanti bahasa maaf, mungkin di live yang lain kita akan bahas bagaimana caranya kita minta maaf dengan bahasa maaf tertentu. Ada 5 juga bahasa maaf ya. Oke, bahasa maaf tuh. 7 Senpai next. Nah, Salah kalau kita server. menguasai bahasa cinta dan maaf itu enaknya adalah untuk yang jomblo, kalian akan sangat mudah untuk membuat orang lain merasa dicintai. Jadi bisa lebih mudah dapat pasangan. Untuk yang sudah berpasangan, kalau tahu bahasa maafnya, kalau kita bikin salah, kita tahu caranya minta maaf. Jadi kita bisa dimaafin lebih gampang. Salah terus minta maaf gitu ya. Betul. Karena kalau bahasa maafnya nggak tepat, mau minta maaf kayak apapun nggak sampai. Oke. Kalau lewat tarot bisa mengetahui bahasa cinta nggak, Senpai? Ini pertanyaan yang bagus, Kak Wanto nih. Lewat tar Tetap lewat ya. tarot bisa, tapi jauh lebih bagus lagi ditanyakan langsung. Orangnya masih hidup kan kawan tuh? Tuh. Apa Nah, sudah kalau orangnya tenang masih dalam? hidup, nah kalau tenang di alam sana baca tarot nggak apa-apa. Tapi kalau masih hidup, nggak usah pakai tarot-tarotan, tanya langsung. Ya. Cara paling gampang, pernah nggak nanya ke orang tua kita atau ke anak kita apa yang membuat kamu merasa disayangi? Karena para anak biasanya sibuk membuat orang tuanya merasa disayang, tapi nggak pernah nanya langsung. Efeknya apa? Orang tuanya disayangnya A, kita lakuinnya B. Nggak sampai, mending kita tanya. Selama orangnya masih ada, kita tanya langsung. Buku bahasa kasih ntar tarotku punya stok banyak kok kayak buku-buku ini juga. Kita tarotku Mantap, fotoin. Senpai. Nanti bisa di-share ya. Terima kasih. Bahasa cintaku Bahasa hadiah, cinta. makanya sekarang Nah, itu hadiah. betul. Gue pasangan Teman-teman gak yang bahasa kalah. cintanya hadiah, ini ciri-ciri lucu ya. Teman-teman yang bahasa cinta hadiah rata-rata punya catatan nama A, tanggal lahir, ulang tahun. B, Betul. tanggal lahir, ulang tahun. Dia paling hobi punya Ya. catatan ulang tahun teman-temannya karena dia suka kasih surprise. Uh, uh. Dan kalau bahasa cinta hadiah terluka, siap-siap dia kasih surprise yang mengejutkan juga buat yang melukai ya. Kayaknya masih nyambung sama yang tadi deh, Senpai. Yang Oh, nomor 3 tuh, wah. Di tarot itu sampai ada bikin dua video. kartu yang Ya, bisa dua kan. kalau lagi marah tuh lingkungannya kena 3 sama 6 itu kalau dia meledak lingkungannya yang Wah. hancur. Nah, ini Dua kalau angka itu. pasangan kita bisa, Senpai. Waduh. Malam Kak Rika. Hai. Kalau bahasa kasihnya bercinta itu masuk di sentuhan, nggak apa-apa. Asal bercintanya sama pasangannya, nggak sama pasangannya orang. Itu jadi masalah ntar. Kak Queen Liung. Oh my God. Kalau orangnya gengsian gimana tuh, Senpai? Kalau orangnya gengsian, ingat segengsi apapun seseorang, kalau kita sudah tahu caranya berbicara dengan bahasa cintanya, dia udah nggak akan gengsi lagi. Iya. Dia akan semakin gengsi kalau dia sudah gengsian, kita berbicara dengan bahasa yang dia nggak paham, dia tambah jaga jarak sama kita. Ini banyak terjadi. Nah, itu dia nih. Isinya bangke barang kesayangan pasangan. Aduh, Sasa Nah, tadi harus
tadi dari awal. Yang ini nanti Belum. kita save di IGTV kok. Kita save di IGTV nanti bisa diputar lagi. Nah, jadi gini, kalau kita ada seseorang yang jadi misalkan bahasa cinta sentuhan terluka ya. Ini efeknya luar biasa. Satu, dia merasa dicintai dengan sentuhan, baik itu hanya digandeng, peluk ataupun berhubungan. Nah, tapi kalau dia terluka, si bahasa cinta dia juga akan main fisik. Contoh dia gampang lempar barang, gampang main tangan. Ini bahasa cinta sentuhan terluka. Ada suatu masa saat aku pernah ketemu anak kecil, usianya mungkin masih sekitar 5-6 tahun ya. Anaknya lucu, perempuan gitu kecil. Orang tuanya bingung karena anak ini kadang suka kasar ke teman, tusuk pakai pensil. Kasar banget. Nah, ternyata setelah aku cek, ini anak kecil pasti belajar dari lingkungan. Orang tuanya ngerasa kita nggak pernah berbuat macam-macam, akhirnya ketemu pribadi, dia pernah melihat papanya selingkuh sama perempuan lain dan dibawa pulang, perempuannya dibawa masuk kamar, si anak terluka. Karena bahasa cintanya dia sentuhan, ekspresinya apa ya? Dia tusuk temennya. Itu adalah ekspresi bahasa cinta sentuhan terluka dan ini bisa dilukai biasanya oleh orang-orang terdekatnya ya. Mengerikan ya kalau masih kecil ya efeknya ya. Ya, untungnya di usia segitu masih tidak susah untuk melepaskan rilis emosinya. Bahasa cinta sentuhan terluka, dia akan mencari cara untuk melukai orang lain dengan sentuhan ataupun melukai dirinya. Wah, sungguh membahayakan gitu ya kalau Nah, nih, betul. Ini kata Kak Fit nih, kalau gengsian berarti belum cinta. Betul, kalau udah cinta nggak ada gengsi-gengsian kok. Lepas apa adanya. Apa adanya, lepas semua. Maksudnya perasaannya yang lepas. maksudnya tanpa ada gap atau tembok dinding pemikat, pokoknya ya udahlah. Nggak ada yang perlu ditutupin lagi maksudnya. Nah, tanpa tending aling-aling ya Mas Fit ya. Betul. Nah, sembuhin inner child. Satu, relaksasi jernih. Nah, ini ada sedikit persepsi yang kurang tepat. Relaksasi itu adalah relaksasi pikiran, nggak harus relaksasi tubuh. Tapi dengan tubuh yang rileks, otomatis pikiran lebih mudah rileks ya. Masuk kondisi rileks dulu. Bayangkan sisi anak-anak dalam diri kita. Itu yang pertama. Kalau si anak mengenakan pakaian yang kurang baik, pastikan dia mengenakan pakaian yang layak. Kalau dia sedih, ajak dia bermain, buat dia menjadi seneng, buat dia menjadi nyaman. Yang pasti di akhir nanti setelah ngajak dia main, ganti pakaian yang bagus, pastikan yang terakhir sebelum meninggalkan dia ekspresi wajah sama baju yang dia kenakan ya. Kalau sudah itu aman, inner child kita aman. Dan inner child ini harus sering-sering diajak main. Karena inner child ini sangat identik dengan bawah sadar. Jadi dia seperti anak kecil berusia 0-6 tahun. Semakin kucil dia, makin berantakan dia, makin kita nggak punya waktu untuk perasaan kita ya. Waduh, bahaya ya teman-teman. Ya, iya. Apalagi kalau anaknya jadi banyak ya. Inner child-nya ada banyak, berarti kita benar-benar melukai perasaan kita ya. Oke. Apa perlu coba satu-satu bahasa cinta pasangan? Bisa dicoba satu-satu, bisa ditanya. Contoh nanyanya gini. Karena ini lebih nyaman mana? Ngobrol apa ditemenin? Aku lebih suka ngobrol. Ngobrol ya kan, tapi dia nggak pernah ada untuk Karani, mau nggak? Tapi ditemenin ngobrol, cuma dia nggak pernah pulang. Ya nggak mau. Dia cuma temenin chat. Ditemenin apa dipeluk? Temenin aja. Ditemenin atau dipeluk? Nggak suka. Ditemenin atau dipeluk? Ditemenin. Ditemenin aja ya. Berarti ditemenin sama dibantuin, pilih mana? Semua udah disiapin tapi dia nggak pernah ada, mau nggak? Nggak mau, tetap. Oke, ditemenin ya. Ditemenin apa dikasih surprise? Surprise. Surprise terus, tapi dia nggak pernah punya waktu, mau nggak? Nggak mau, tetap. Oke, berarti ditemenin ya. Oke, Ya. berarti Karani bahasa cintanya adalah ditemenin di cutie ya. Itu cara nyarinya sih, cara gampangnya dibandingin langsung. Keren banget. Gitu, kawan toh. Gampang kan? Cara nyari bahasa cinta gampang. Kita tinggal bandingkan sendiri. Kalau ton dikebalin ya. Ah. Ciri-ciri bahasa ya. cinta di bahasa cinta cutie, semakin banyak waktu yang dia habiskan untuk melakukan atau membuat sesuatu untuk orang yang dia sayang, dia makin puas dan makin bangga.
mau ngasih kado, nyiapin, ngumpulin, udah terakhir begitu dikasih, karena si pasangan bahasa cintanya bukan gift, apa sih ini nggak penting, oke itu sakit banget rasanya. Apaan tuh? Begini mah bisa beli sendiri ya. Ya. Nah, padahal buat cutie menghabiskan waktu itu adalah suatu hal yang dia lakukan untuk orang yang dia cintai. Nah, kalau bahasanya nggak mau saling memahami, ini banyak terjadi di rumah tangga. Hampir semua problem rumah tangga akarnya adalah komunikasi. Komunikasi ini adalah bahasa cinta, bukannya sekedar ngomong, tapi komunikasi dengan bahasanya masing-masing. Begitu. Jadi teman-teman, sekarang tanya ke kalau senpai bahasanya apa? Sekarang dibalik kalau senpai Ka- ka- Kata-kata sama cutie. tuh kata-kata. Wow, makanya senpai sangat ini ya apa buat berkata-katanya. Wow. Ges- dua ya, kata-kata sama cutie yang dominan, ya, yang lain juga ada, tapi yang dominan dua itu. Begitu. Kalau Kak Queenly tadi hadiah juga gitu, surprise Iya. sama sentuhan. Oke. Bisa belajar Banyak ya. bahasa cinta kata-kata, kalau nyaman dia suka menyampaikan kata-kata, dan dia biasanya rata-rata bahasa cinta kata-kata nggak suka nada tinggi. Jadi kalau kita ngerasa dengar nada tinggi nggak nyaman, kemungkinan bahasa cinta kita kata-kata. Dulu tarotku kira yang dominan utama itu pertama cutie, setelah tak renungin lebih jauh ternyata di kata-kata. Gitu senpai ya. Jadi nadanya selalu lemah lembut halus menyejukkan. Terima kasih, so sweet pokoknya gitu. Banyak bicara. Ngomong-ngomong ini belum kirimin foto buat Kak Nana. Abis ini ya Kak Nana ya. Tak fotokan langsung Nggak buku-bukunya mau. Dari kemarin. dari kemarin. Tadi agak padat merayap. Iya. Kita punya 7 menit. Masya Allah. Kita kok punya cepat 7 sekali menit. ya. Nggak kerasa. Ya, Kalau mungkin ada marah pertanyaan. nadanya tetap rendah. Kalau marah Ya, nadanya nadanya dulu. mungkin aja rendah, cuma biasanya pilihan katanya lebih nggak enak. Kalau orang dengan Ya. bahasa cinta kata-kata. Lebih nampar ya kata-katanya. Halus Betul. tapi nyelekit langsung menusuk gitu. Betul. Majelek gitu ya. Kita Jadi tanya ke teman cewek. Nah, ingat ya Bagaimana, Kak Wanto, kita ketemu teman cewek, kan kita masih baru berteman, dalam artian belum terlalu kenal. Kalau ke teman deket, teman cewek yang sudah akrab nggak apa-apa tanya seperti tadi. Kalau belum, bertemanlah dulu. Ini yang kadang orang kurang tepat. Jatuh cinta dulu, baru PDKT, gelap. PDKT dulu, kalau cocok baru jatuh cinta. Itu urutannya, jangan dibalik. Kalau dibalik Kalau yang terjadi apa? Belum tentu jadi, udah jatuh cinta. Nah, ini repot banget. Iya itu senpai gimana? Kita pada pandangan pertama itu ya susah gitu ya. Nah, itu dia. Padahal sebenarnya yang tepat urutannya PDKT dulu, ketemu kecocokan, baru jatuh cinta. Kalau udah jatuh cinta duluan, ternyata nggak cocok, akhirnya maksain cinta. Ujung-ujungnya apa? Cinta tapi sakit hati. Ini banyak terjadi. Nah, sekarang karena kita udah tahu urutannya, jangan terbalik. PDKT dulu, dekat dulu, cocok dulu, silakan jatuh cinta. Biar nggak jadi beda keyakinan. Kitanya yakin, dianya nggak pernah yakin, ntar repot. Beda keyakinan Kak Wanto. Betul. Dengan Kak Ferry, Nah, kan? diambil orang nggak apa-apa, daripada terlanjur kita ambil tapi nggak cocok, itu lebih repot. Iya. Boleh diambil orang Kak Nana ya. Nggak apa-apa, masih banyak yang lainnya. Stok banyak kok, nggak akan habis. Kelahiran masih banyak. Masih bayi. Stok kelahiran banyak, nggak akan habis. Ini captain ini kartunya tulisan. Bayi. Garansi retur. Nah ini. Mumpung Oke. masih pacaran, kenal sejauh mungkin. Ntar kalau udah married nggak bisa ditukar tambah. Orang banyak berpikir, aku punya pasangan nilainya 7. Ntar after married mungkin dia berubah lebih baik jadi 8. Ini hampir nggak mungkin. Yang terjadi dari 7 turun dikit lah, 6 atau 5. Naik ini jarang terjadi. Udah tahu Hampir boroknya. tidak mungkin. intinya. Nah, jarang. Biasanya turun Iya. dikit. Karena itu kalau 7 kita masih bisa terima dia, 6, 5 kita bisa terima, silahkan merit. Daripada ntar bingung cara nyari tukar tambah. Aku punya pasangan mau tak tukar tambah, udah nikah gimana ya, repot. Digadaikan dulu boleh. Nah, digadein dulu, dipinjemin. Aduh, jangan. Jadi Kak Ferry. sebelum menikah pastikan oke. Heeh.
Nah ini ya, jadi Kak Wanto saran ingat jangan jatuh cinta dulu, jangan ungkapin cinta dulu, dekat dulu, kenal dulu, belum tentu cocok. Kalau udah cocok Tuh silakan kan? jatuh cinta. Ya, ini Tuh. mengurangi potensi terjadi beda keyakinan. Ingat, dealernya tutup, cari yang merek lain nggak apa-apa masih ada. Beda keyakinan dan beda alam, Senpai. Wah, itu tambah repot tuh. Habis yang naksir hantu soalnya. Nggak kelihatan. Kak Wanto jangan ya, yang di alam sini aja masih banyak, jangan cari yang di alam lain. Tuh, serem banget sih Kak Wanto gitu. Mm-mm. Yang di alam sama aja masih banyak kok. Bukan Ini jatuh bukan cinta, tapi kalau tujuannya untuk buat pembuktian diri nggak usah. Kalau tujuannya untuk pembuktian diri nggak usah. Kenapa? Ujung-ujungnya kalau dia udah cinta, tantangannya hilang. Akhirnya ini bukan hubungan yang bisa jangka panjang. Hubungan yang bisa iya, enak itu adalah sama-sama jatuh cinta, sama-sama sejalan. Hubungan jadi nggak enak kalau kita sibuk menggiring dia, tapi dianya nggak mau jalan. Itu kan capek. Apa bikin kita capek sendiri. capek. Iya, Ya, jadi berhubungan itu seiring ya, bukan saling giring. Kalau saling giring udah nggak sehat. tuh. Karena wanita ingin dimengerti Kak Wanto. Silakan Kak Nana dan Kak Wanto dilanjutkan ya. Jadi, kalau Kak Wanto mau dimengerti, Kak Wanto boleh jadi wanita. Mumpung COVID, Kak Wanto diskonnya banyak. Oke. Nah, ini Luar dia, biasa. kepepet umur. Umur nggak masalah, banyak kok yang baru menikah dan bisa bahagia di usia tua. Jangan kejar nikah atau kejar tayang nikah untuk masalah umur. Tuh. Kecocokan dulu. Ingat ya, cocok dulu baru jatuh cinta, bukan jatuh cinta dulu baru cocok. Waduh. Ta'aruf itu apa Kak Rani? Ta'aruf itu perkenalan. Jadi kalau dalam Islam kan memang dikenalkan gitu. Jadi ada semacam jumlahnya gitu. Baik jadi dari keluarga wanita ataupun laki-laki memang ada yang sebagai perantaranya gitu. Jadi untuk mendekatkan mereka berdua itu. Terus memang ada perantaranya, nggak boleh mereka berduaan. Gitu. Nah, itu bagus tuh. Itu sip banget. Dengan adanya perantara, nggak akan terjadi kisah-kisah akhirnya satunya nyantol, satunya nggak yakin. Dan bisa saling kenal dulu, itu bagus. Iya. Pacaran setelah menikah. Jadi gitu Kevin, dijodohkan ortu Biar atau ta'aruf buat itu. bagus. Biar lebih akrab gimana Kakak? Pelajari bahasa cintanya, jelaskan bahasa cinta kita. Enaknya gini, kalau kita mengenal dulu, kita kenal bahasa cintanya, kita ngajarin bahasa cinta kita, dan dia ternyata mau mempelajari bahasa cinta kita, bisa lanjut. Tapi kalau kita mencintai dia duluan, kita mahamin bahasa cintanya dia nggak mau melajarin bahasa cinta kita, berarti itu sudah beda keyakinan, nggak usah. Nah, beda keyakinan. Ya, Kita kita kan yakin, belakangan mereka banyak enggak. banyak kena lirik-lirik lagu cinta bahwa membuktikan aku cinta dia, dia nanti cinta aku, itu drama, itu film, itu lagu. Hidup nggak kayak gitu. Tuh. Jadi stepnya adalah kenali dulu, baru jatuh cinta ya. Biar nggak kebalik, nanti sakitnya lebih banyak. Gitu. Kita punya 2 menit. Ya, begitulah tipsnya setelah move on buat pendengar yang tadinya berhasil membebaskan diri dari jomblo biar move on. Tipsnya jatuh cinta, bahasa cinta, silakan dipelajari. Terima kasih banyak udah ditemenin sama Kak Rani. Kita bisa akhirnya live yang santai-santai, yang nggak bahas angka, nggak bahas gambar dan simbol. Tapi seru banget sih. Jadi dari sekian banyak yang pada konsul itu ya, dari teman-teman yang mau baca tarot, itu kebanyakan memang kebanyakan problem tentang relationship, terutama cinta ya, tentang penjombloan dan cinta move on-nya itu ya. Ternyata sangat menarik tips-tips ini, mungkin buat teman-teman tarot reader lainnya ya, mungkin bisa diaplikasikan nanti waktu tarot. Nanti bisa diterapin. 19 detik lagi. Oke, kita tutup malam ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Ya, belajar tarot lagi bersama. Tarot. Betul, kita jumpa hari Senin belajar tarot nanti. Ya, siap.